Baik, kawan-kawan sekalian, izinkan saya mengambil satu video yang tujuannya ini memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Saya Rifli Ikam dengan NIM 253378, mata kuliah strategi pembelajaran, dosen pengampunya Ibu Afnia Nindra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran dan belajar. Nah, kawan-kawan sekalian, sebenarnya pembelajaran dan belajar itu sesuatu hal yang berbeda. Itu bukan hal yang sama. Nah, sering kita ketukar di konteks antara pembelajaran dan belajar. Pembelajaran dan belajar. Belajar adalah sesuatu yang itu prosesnya itu sangat-sangat personal, ya. Proses yang sangat-sangat personal yang mana yang terjadi di dalam diri seseorang ketika dia mengalami perubahan pada diri dia, atau itu dia melakukan hal yang baru, atau dia melakukan sesuatu yang tadi yang nggak bisa dia menjadi bisa, dia mempelajari sesuatu yang tadi yang nggak tahu dia menjadi tahu, itu belajar. Tapi kalau pembelajaran itu adalah sesuatu kegiatan yang sengaja dirancang agar belajar itu terwujud. Nah, kalau belajar itu kita bisa belajar dari video, belajar dari pengalaman, belajar dari dengan nongki-nongki di kafe, itu bisa belajar. Tapi pembelajaran ini sesuatu yang disengaja, dan itu ada kesengajaan yang dirancang untuk mewujudkan itu. Nah, siapa yang mewujudkannya? Itu biasanya guru atau pendidik. Nah, jadi kalau belajar itu alami, kalau pembelajaran itu dibangun dengan tujuan tertentu atau istilah yang tidak alami. Nah, sedangkan dalam pembelajaran itu ada guru yang merancang, ada materi yang disiapkan, dan ada yang lingkungan yang diatur. Nah, supaya pembelajaran itu terjadi. Nah, dalam pembelajaran undang-undang sistem pendidikan kita itu ada interaksi antara peserta didik dengan gurunya, ada sumber belajar yang digunakan, dan ada lingkungan tempat belajar itu berlangsung. Jadi itu yang terkait yang nggak bisa dipisahkan. Kemudian bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung? Itu ada tiga kegiatan inti di situ. Pembukaan, kegiatan inti, ada kegiatan menutup. Kegiatan pembukaan biasanya seorang guru itu membangun emosional dan kedekatan mental dengan siswanya. Biasanya guru itu membukanya dengan salam, membukanya dengan doa, membukanya dengan bertanya kabar, membukanya dengan bertanya apakah sudah makan atau belum, membukanya dengan inti sesuatu yang agak bagaimana kedekatan murid dan guru itu tidak ada sekat di situ, tidak ada batas di situ, tanpa batas, tanpa sekat, sehingga terbangunlah kedekatan emosional, kedekatan hati, sehingga ilmu itu mudah meresapnya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti. Di sini adalah kegiatan inti itu banyak metode yang dipakai. Ada metode ceramah, ada metode demonstrasi, ada metode namanya eksperimen, ada metode namanya penugasan. Nah, kalau metode ceramah itu biasanya tujuannya menyampaikan materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Kalau diskusi itu tujuannya agar melatih tingkat kritis dan analitis siswa atau siswi itu. Tapi kalau metode eksperimen itu biasanya memberikan siswa itu atau siswi itu kesempatan untuk membuktikan sendiri atau mencoba sendiri. Nah, ada metode penugasan, ini biasanya metode yang murid itu, siswa itu diberi tugas untuk mendalami materi tersebut. Satu lagi ada metode namanya demonstrasi. Demonstrasi itu biasanya guru itu memperagakan, mencontohkan, mendemonstrasikan bagaimana suatu pembelajaran itu idealnya dilakukan. Kemudian kegiatan penutup. Nah, ini biasanya para guru atau para pendidik biasanya mereka menutupnya dengan menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Habis itu mereka diberi tugas tambahan agar mereka bisa lebih mendalam pengetahuannya. Tapi dari sekian yang tadi itu, yang paling penting adalah dua hal.
Itu apa? Perhatian dan motivasi. Sehebat apapun metode yang dipakai guru, kalau anak itu nggak perhatian, kalau anak itu nggak punya motivasi, hasilnya nol, sifar, zero. Lalu you know zero? Yes, nol. Tak ada artinya. Nah, maka di situ ada timbullah namanya kesulitan belajar. Kenapa? Bukan anak itu mungkin nggak pintar, tapi mungkin nggak dia perhatian atau motivasi belajar nggak ada. Dan itu dipengaruhi oleh dua hal: faktor internal, faktor dari dalam dia sendiri, dari dalam diri dia sendiri, dan faktor eksternal, faktor dari luar diri dia sendiri. Nah, kalau faktor internal itu faktor yang memang dia itu mungkin ada masalah dalam gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, ada dia mungkin kesehatannya lagi kurang baik, atau mungkin motivasi belajarnya lagi kurang, lagi tidak tinggi atau rendah. Nah, atau gaya belajar yang diajarkan gurunya itu nggak cocok sama dia. Nah, kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya datangnya dari lingkungannya, kalau enggak dari orang tuanya, kalau enggak dari keluarganya, kalau enggak dari teman-temannya. Nah, makanya di sini pentingnya guru itu memahami Pak dari latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya, latar belakang kawan-kawannya. Nah, itu sangat penting agar kita tahu seluk-beluk anak itu bagaimana. Nah, jadi di sini sekian dari saya tutup bahwasanya belajar itu adalah pembelajaran itu adalah sesuatu yang sangat berkaitan, tapi itu beda. Tidak sama belajar, proses perubahan dalam diri seseorang dan pembelajaran adalah usaha yang disengaja yang dirancang untuk memfasilitasi terjadinya belajar itu. Saya tutup. Jika ada salah, maka itu datangnya pasti dari manusia. Jika ada benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, Allah tempatnya benar dan silakan diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.